Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Dan sampai hari ini, kita yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, yang akan memasuki satu sukacita di mana Kristus naik ke surga. Hari ini kita bersama-sama dalam rentan waktu di kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Saya mengajak kita merenungkan apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama rentan waktu tersebut. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jemaat yang di rumah, jemaat terkasih yang menyaksikan live streaming, kita bersama-sama satukan hati berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena Tuhan memimpin kami setiap keluarga bersama-sama menyembah Tuhan. Kami rindu bergaul dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dan rumah kami adalah mezbah-Mu ya Tuhan. Dan di rumah setiap kami yang beribadah, kami mohon Tuhan hadirat-Mu hadir. Berkati dan pimpin hamba-Mu, urapi sehingga kebenaran firman-Mu sampai kepada setiap hati dan pikiran kami yang penuh dengan penundukan dan ketaatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang berbicara tentang tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam masa 40 hari kebangkitannya. Kita tahu dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 21 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, pada masa pandemi COVID-19, kita menemukan bagaimana dunia berubah. Ketakutan di mana-mana. Ketika awalnya muncul di Wuhan, corona membuat banyak orang mendapat respon-respon yang unik. Saudara, banyak orang yang menemukan foto-foto seperti ini. Bagaimana galon air minum, galon mineral dipotong untuk melindungi diri. Dalam kondisi yang sedemikian bahkan plastik ditutup seluruhnya ke tubuh sendiri. Orang-orang mengalami ketakutan yang besar di jalan. Ada ketakutan yang besar di lorong-lorong, di setiap gang, di setiap apartemen. Di mana orang mengalami satu kondisi yang begitu berubah. Kita dengar satu kalimat lockdown. Dan itu begitu dikenal oleh masyarakat. Saudara, bacaan di dalam Yohanes tadi, kita menemukan bahwa murid-murid mengalami satu kondisi yang namanya lockdown. Mereka mengapa lockdown, saudara? Saya melihat bahwa mereka terpenjara ketakutan sejak penangkapan Yesus. Kalau kita tahu bahwa ketika malam perjamuan terakhir, ketika Yesus selesai melakukan malam perjamuan terakhir dan menuju ke Taman Getsemani berdoa, setelah itu Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka menyaksikan bagaimana Yesus begitu lemah. Yesus tidak melawan. Yesus dibawa dalam satu situasi yang mencekam, disiksa. Saudara, para murid menjadi sasaran tembak. Petrus dikatakan oleh kerumunan orang yang ada, kamu pengikut Yesus. Petrus ketakutan. Soal ketika mereka melihat guru mereka mati mengenaskan, sadis dan kejam. Di bawah cara penghukuman mati yang dilakukan oleh tentara Romawi. Yesus disalibkan. Yesus dipanggang di bawah terik matahari. Saudara, Yesus dijadikan olok-olok. Yesus dipertontonkan sedemikian.
Saudara, murid-murid mengalami satu ancaman bahaya yang begitu besar. Bahkan ketika hari kebangkitan, di hari Minggu, pagi-pagi saudara, setelah Yesus dinyatakan bangkit, kubur kosong, dihembuskan berita hoax. Apa yang terjadi? Bahwa jasad Yesus hilang, dicuri oleh murid-murid. Murid-murid dituduh mengambil dan mencuri jasad Yesus. Saudara, inilah mengapa murid-murid dikatakan bahwa mengunci diri, menyembunyikan diri, mereka lockdown, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang luar biasa. Kita melihat bahwa pintu-pintu yang terkunci mencerminkan ketakutan para murid. Tetapi Yesus justru melalui kesempatan itu menunjukkan bahwa kuasanya yang bangkit tidak dapat dikekang oleh kuburan batu maupun pintu yang terkunci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita menyaksikan live streaming di channel ini, setiap Jumat yang menyaksikan, dengar baik-baik bahwa kita boleh berada dalam segala kondisi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita. Tapi percayalah bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, Yesus tahu keadaan kita. Saudara tahu bahwa Yesus sangat mengenal kondisi murid. Yesus tahu rasa takut mereka. Maka ketika pada waktu pagi-pagi murid, yaitu Maria Magdalena melihat kubur yang kosong. Malamnya saudara, baca baik-baik. Yohanes pasal 20 19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, masih dalam hari kebangkitan. Di hari yang sama tersebut, Yesus sudah menampakkan diri. Saudara, berbeda dengan paginya Maria Magdalena ke kubur, Yesus tidak ada. Kalau situasi ini, Yesus sendiri yang datang. Yesus datang kepada mereka di mana mereka ada di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut kepada orang Yahudi, mereka menyembunyikan diri, tapi Yesus datang kepada mereka. Yesus tahu rasa takut mereka. Dengar, Yesus tahu rasa takut Anda. Yesus tahu rasa takut saudara yang saat ini menyaksikan live streaming yang ada. Yesus tahu pergumulan kita yang ada di rumah. Yesus mengerti apa yang sedang kita alami dalam rumah tangga kita saat ini. Oh, kita berkata, Tuhan, saat ini saya mengalami pergumulan berat, suami saya di PHK. Tuhan tahu itu. Saya berkata saat ini kondisi ekonomi semakin memburuk. Kantor tidak lagi bekerja, karyawan begitu banyak. Yesus tahu kondisi itu. Saya berkata bahwa Tuhan, bagaimana kondisi yang demikian akan berakhir? Kapan Tuhan? Yesus tahu keadaan saudara. Teriakan, jeritan hati saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika pagi Maria Magdalena datang ke kubur yang kosong. Dengar baik-baik. Pagi itu kubur kosong menggoncangkan jiwa para wanita yang datang ke kubur Yesus. Saudara tahu? Yang pertama tahu kubur Yesus kosong adalah para wanita. Tapi lihat apa yang terjadi. Pagi ini, berita kubur kosong itu memberikan kita kebenaran untuk menghadapi keadaan yang menggoncangkan jiwa kita. Saya yang terkasih dalam Tuhan, kubur yang kosong pada 2000 tahun lalu, ketika ditemukan kosong menggoncangkan jiwa para murid. Tapi hari ini, kubur yang kosong itu justru membuat kita memiliki pengharapan, memberi kita kebenaran untuk berharap. Hari ini saya mau berkata bahwa Yesus tahu apa yang dialami murid-murid. Yang tergoncang, yang mengunci diri, yang melockdown diri. Dan Yesus sungguh mengasihi mereka. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 33 kita tahu bahwa Yesus waktu datang ke dalam ruangan yang ada. Di situ ada Petrus. Di situ ada murid-murid yang malam waktu Yesus ditangkap meninggalkan Yesus. Mereka lari semuanya. Di situ ada Petrus yang pernah berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. So bayangkan ketika mereka mengunci diri, ada di dalam, Yesus datang menembus pintu yang terkunci dan di situ ada Petrus. Dan Petrus pernah berkata dengan kalimat, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Saat itu Petrus sangat tahu bahwa dia sudah mengkhianati Yesus. Menyangkal Yesus. Tapi saya mau berkata, apa tujuan Yesus menampakkan diri? Yesus menampakkan diri
untuk menyatakan bahwa dia tetap mengasihi murid-murid. Ini hal yang pertama. Saudara, ini hal yang pertama yang saya mau bagikan, bahwa tujuan Yesus menampakkan diri. Yang pertama adalah dia mau menyatakan dia tetap mengasihi murid-murid. Dia mengampuni. Yesus tidak melihat masa lalu murid-murid. Yesus tidak melihat dan membangkitkan dalam ruangan tersebut bagaimana murid-murid yang meninggalkan dia pada malam penangkapan. Setiap murid yang tidak ada satupun untuk bersedia mendampingi Yesus. Saudara, Petrus berkata, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Saudara tahu bahwa Matius pasal 26 ayat 74 sampai ayat 75 berkata demikian. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar menangis dengan sedihnya. Perhatikan apa yang terjadi. Pada waktu Yesus datang kepada murid-murid yang lockdown, saudara. Di situ ada murid yang menyangkal Yesus 3 kali, Petrus. Tetapi saya mau menegaskan, tujuan Yesus menampakkan diri bukan untuk menghakimi. Tujuan Yesus bukan untuk menyatakan kesalahan murid-murid. Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-murid di malam minggu pertama tersebut. Hari itu, saudara, apa yang terjadi? Yesus mau menyatakan, aku tetap mengasihi. Saudara, tetapkah kita mengasihi Yesus apapun yang terjadi, situasi apapun, keadaan apapun? Saudara, Yesus tetap mengasihi murid-murid dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan dalam keadaan yang mereka pernah meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Mereka pernah meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Bahkan Petrus yang pernah menyangkal Yesus ketika Yesus dianiaya. Petrus bahkan mengutuk, gak kenal dengan Yesus. Dan hari itu Yesus datang di hadapan orang-orang yang juga sedang mengunci diri karena ketakutan terhadap orang Yahudi. Dan belum percaya kepada kebangkitan. Apakah Yesus menghakimi? No. Apakah Yesus marah? Enggak. Apakah Yesus mengkorek akan kesalahan mereka? Enggak. Tuhan yang saudara saya miliki, yang sudah mati dan bangkit dari kubur, adalah Tuhan yang menyediakan pengampunan dan kasih karunia-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini saya mau memberitakan bahwa tujuan Yesus bangkit. Ketika tujuan Yesus menampakkan diri juga, dia mau menyatakan bahwa, Petrus, aku mengasihi engkau, aku mau mengampuni engkau. Lihatlah pribadi Petrus yang menyangkal. Dan saudara, di sini saya menyatakan bahwa pelayanan itu milik Tuhan, saudara. Kenapa? Perhatikan, waktu Petrus bertobat, dikatakan Yesus berkata bahwa, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yunus bertobat, diingatkan oleh ikan yang nelan dia, binatang yang dipakai. Bileam yang bukan bernubuat untuk nama Allah, dipertobatkan Tuhan dengan keledai yang bicara sama dia, binatang. Petrus yang menangis dan bertobat, penuh kesedihan, Tuhan pakai binatang. Artinya, saya mau kasih tahu, Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau saudara tidak mau melayani Tuhan. Oh, ini masa sulit, ini masa berat, sulit untuk memberitakan Injil, sulit untuk bersaksi. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai apa aja. Binatang aja bisa dipakai, mengubahkan Yunus. Binatang dipakai untuk mengubahkan Bileam. Binatang, ayam berkokok. Karena itu saudara, pelayanan itu milik Tuhan. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Saudara, kekristenan itu teosentris, bukan antroposentris. Teosentris itu Tuhan, itu pusatnya. Tuhan yang menentukan. Kalau antroposentris itu manusia yang menentukan. Manusia menjadi pusatnya. Saudara, ketika bicara melayani Tuhan, saudara, mengasihi Tuhan, bukan berdasarkan perasaan kita, keadaan kita, kondisi kita. Tetapi kita benar-benar tunduk dan taat seperti yang Tuhan mau. Maka hari ini, saya mau berkata, adakah kesempatan melayani? Kondisi corona seperti ini, semua ada di rumah. Kita begitu dalam kondisi yang berubah saat ini. Bisa melayani? Bisa. Gereja saudara menyiarkan live streaming siaran ini. Bisa melayani? Bisa. Gereja tidak bisa ditutup karena corona. Ketika iblis berpikir bahwa gereja berhasil ditutup karena corona, setiap rumah sekarang menjadi gereja
dan memuliakan nama Tuhan. Setiap rumah sekarang beribadah. Maka dengar baik-baik. Tuhan kalau memakai kita itu anugerah. Saudara, di kayu salib tempat Yesus di mana digantung. Saudara, tempat Yesus merenggangkan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Saudara, saya percaya bahwa semua kemegahan manusia berguguran. Yang tertinggal hanyalah kasih karunia yang mengagumkan. Saudara, ketika kita lihat ke salib akhirnya kita sadar bahwa bukan kita yang dibutuhkan Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Hari ini kita menyaksikan gedung-gedung yang mewah dan besar, mall yang besar, sepi. Hari ini kita berpikir bahwa dunia luar biasa canggih, luar biasa maju, teknologi, semua kecanggihan runtuh. Kita menyadari bahwa Tuhan di atas segalanya. Saudara, bukan manusia segalanya. Saudara, sebelum corona manusia berpikir bisa segalanya. Hari ini manusia yang di rumah, manusia yang terkurung. Justru di luar yang bebas, yang lainnya bukan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat Petrus akhirnya menulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 berbunyi demikian. Petrus yang sudah bertobat berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kita. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Siapa yang menulis kalimat ini? Dia adalah murid yang pernah menyangkal Yesus. Saudara, mengapa Petrus berkata demikian? Petrus menyadari yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Ada suatu pengharapan yang terkandung dalam Yesus. Maka di akhir hidupnya Petrus. Ketika Petrus disalib, Petrus berkata, aku gak layak disalib seperti Yesus. Terbalikkan salib saya. Saudara tahu bagaimana Petrus mati? Petrus kepalanya di bawah, kakinya di atas. Cuma yang terkasih dalam Tuhan. Setiap yang menyaksikan live streaming ini, saya mengajak kita memahami apa tujuan Yesus menampakkan diri. Saudara, yang kedua, ketika Yesus menampakkan diri, Yesus memberikan bukti kebangkitannya. Kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 20 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu Yesus menyatakan akan kebangkitannya kepada murid-murid. Saudara, Yesus menyatakan bahwa kebangkitan itu mengubah malam gelap. Yang pendudukan menjadi fajar reuni. Billy Graham berkata, kebangkitan Yesus mengubah gelap malam kekecewaan menjadi fajar sukacita. Saudara, Yesus dengan kebangkitannya mengubah gelap malam ketakutan menjadi fajar kedamaian. Apa tujuan Yesus menampakkan diri? Yesus menyatakan bahwa kebangkitannya itu ya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bukan hanya melalui kebangkitannya menyatakan bahwa dia benar-benar bangkit. Ketika Yesus menampakkan diri bukan hanya menyatakan dia benar-benar bangkit, tapi menyatakan bahwa dia berkuasa atas maut. Saudara, kita balik, lihat. Billy Graham berkata kebangkitan Yesus mengubahkan gelap malam pendudukan. Saudara lihat apa reaksi murid? Bersukacita. Setelah waktu Yesus muncul, Yesus tidak mempersoalkan masa lalu mereka, kesalahan mereka menyangkal, kesalahan murid-murid yang melarikan diri. Yesus langsung menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Setelah itu bekas yang mengingatkan kekejaman manusia yang bisa dilakukan terhadap satu pribadi. Setelah lambung dan tangan yang berlubang, kaki yang berlubang, lambung yang tertikam. Itu sebuah bentuk dosa yang luar biasa. Disalib itu puncak kejahatan manusia. Tetapi disalib itu puncak kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Salib adalah pertemuan puncak dosa manusia dengan puncak kasih Allah. Titik disitulah yang namanya salib. Maka dengan menunjukkan tangan yang berlobang, kaki yang berlobang, lambung yang berlobang, bukankah mengingatkan akan kekejaman dari tentara Romawi dan dosa manusia yang begitu jahat? Tapi Yesus tunjukkan itu bukan untuk mengkoreksi dan menghakimi mereka.
Yesus mau menyatakan bahwa aku yang bangkit. Dan ini buktinya. Dan aku yang sudah bangkit, sudah mengubah gelap malam menjadi fajar reuni. Mengubah kekecewaan menjadi sukacita. Mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Yang ketiga, apa tujuan Yesus menampakkan diri? Yesus menampakkan diri ke murid-murid yang lockdown. Tujuannya untuk membawa damai sejahtera. Mari kita baca. Yohanes pasal 20 ayat 19b dan ayat 21. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang mengunci diri di sebuah ruangan. 2 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, damai sejahtera itu bukan didasarkan pada kondisi iman pada waktu murid dalam keadaan yang takut itu. Enggak. Saya ulangi, damai sejahtera bukan didasarkan pada kondisi iman para murid. Melainkan pada kehadiran Yesus yang sudah bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara berkata, aku kurang beriman. Aku mengalami ketakutan, apakah Yesus peduli? Aku dalam keadaan yang frustasi, saat ini aku dalam keadaan yang begitu berat. Saudara tergoncang karena ekonomi. Saudara tergoncang karena keluarga saudara ada yang sakit. Iman saudara tergoncang karena ada keluarga saudara yang mungkin divonis. Teman saudara dengar kabar terkena COVID-19. Saudara begitu tergoncang dan menangis dan sedih. Tapi saya mau berkata, damai sejahtera itu bukan didasarkan pada kondisi iman saudara. Melainkan pada kehadiran Yesus yang sudah bangkit. Saudara, Alkitab Yohanes pasal 16 ayat 21 berkata demikian. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadanya. Perhatikan ayat ini. Ini adalah nubuatan Yesus. Ini ada kalimat yang Yesus ucapkan sebelum Yesus menuju kepada Taman Getsemani. Sebelum Yesus menuju kepada perjamuan terakhir. Sebelum Yesus disalib, Yesus sudah berkata di Yohanes pasal 16 bahwa kamu akan berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Saudara, Yesus datang ke ruangan yang terkunci melihat mereka. Dan Yesus sudah katakan di Yohanes 16, hatimu akan bergembira. Saudara tahu bahwa di pasal 20 tadi murid-murid Yesus yang melihat lubang paku di tangan Yesus. Yang melihat Yesus menunjukkan tikaman, lubang di dalam tubuhnya. Di lambungnya. Murid-murid setelah melihat itu bersuka cita. Mereka bukan bersuka cita karena kejamnya melihat lubang paku itu. Melihat kejamnya Romawi. Mereka melihat lubang paku itu. Mereka melihat sebuah fakta. Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit hari ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kalau Yesus sudah bangkit mengalahkan maut hari ini. Apa yang menjadi keputusasaan saudara? Kalau hari ini Yesus sudah bangkit. Dan bahkan dia menampakkan diri. Apa yang menjadi beban, keletihan, kelesuhan dari hidup saudara? Kata marah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, aku akan memberikan damai sejahtera. Kegembiraanmu itu tidak bisa dirampas oleh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat peduli pada kita. Saya mau berkata bahwa Tuhan datang membawa damai sejahtera kepada saudara. Di saat ketakutan menimpa dan iman kita goyah. Yang perlu kita lakukan adalah mempertajam kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan hadir saat ini di rumah saudara. Tuhan hadir. Saudara,
Ketika engkau bersekutu dengan keluargamu dalam live streaming ini, Tuhan hadir. Soal ketika engkau saat ini duduk menyaksikan tayangan ini, Tuhan ada bersama saudara. Tuhan mengasihi. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan ke murid-murid, aku mengasihi kalian. Aku nggak melihat penyangkalan. Saya tidak melihat, Yesus tidak melihat mereka meninggalkan Yesus. Yesus menyatakan ketika datang kepada mereka sebuah bukti bahwa aku mengasihi. Tidak sama sekali Yesus mengkoreksi kesalahan mereka. Kedua, ketika Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan aku udah bangkit. Mengapa kamu harus kecewa dan takut lagi? Bersuka cita. Dan ketika Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus 2 kali mengulangi kalimat damai sejahtera ini. Saya ingat di Yohanes pasal 14 ayat 27 dicatat demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Mari saudara, walaupun di rumah, suarakan bersama saya. Katakan, janganlah gelisah dan gentar hatiku. Katamu digantiku, janganlah gelisah dan gentar hatiku. Yesus berkata damai sejahtera yang kuberikan bagimu itu berbeda dengan yang dunia berikan. Oleh karena itu jangan gentar dan gelisah hatimu. Saudara, kadang Tuhan tetap diam di saat kita melewati lorong yang gelap, yang menakutkan. Bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan Tuhan sedang mempertajam kepekaan kita akan kehadirannya. Saya berkata, Tuhan, di manakah Tuhan di saat COVID-19 ini? Saya berkata, Tuhan, di manakah Tuhan? Kok Tuhan gak ada suaranya? Tuhan, keluargaku tergoncang. Tuhan, suamiku sedang di PHK. Tuhan, istriku sedang tidak ada pekerjaan. Tuhan, anak-anakku di rumah, Tuhan, dalam kondisi mereka bahkan gak bisa online studi. Saudara mungkin berpikir, Tuhan, kenapa engkau diam, Tuhan? Berikan jawaban, dunia sedang digoncang COVID-19. Kadang Tuhan tetap diam di saat kita melewati lorong gelap yang menakutkan. Bahkan karena Ia yang kita rasakan seolah-olah kok gak peduli. Bukan saudara, bukan Tuhan tidak peduli. Melainkan Tuhan sedang mempertajam kepekaan kita akan kehadirannya. Kalimat ini diucapkan oleh seorang bernama Beni Solihin. Saudara, waktu saya menerima dan membaca kalimat ini, saya bersuka cita. Bahwa Tuhan bukan diam. Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk mengalami kepekaan tentang kehadiran Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara. Cuma terkasih dan setiap yang menyaksikan live streaming ini, saya mau tanya. Apakah kita peka benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada? Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan keluarga saudara. Percayalah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Percaya Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan hadir untuk kita semua. Dia ada. Yang keempat, saya melihat ketika Yesus menampakkan diri. Tujuannya untuk mengutus para murid untuk bermisi. Saudara, apa dasar dari pengutusan Yesus? Kalau kita lihat di ayat 21, Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku. Saudara, ini pola Yesus. Saudara, ada kesamaan pengutusan yang terletak di dalam kalimat Yesus ini. Saudara, pertama, misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Oleh karena itu, gak ada yang bisa menghentikan kita untuk bermisi. Saudara, keadaan apapun saat ini sekitar kita, kita tetap bermisi. Karena itu saya sering membagikan, kalau broadcast yang sesuai etika Kristen. Etika Kristen itu tidak bicara boleh atau tidak, haram atau halal. Tidak, etika Kristen itu bicara 3 hal. Bermanfaat apa tidak, membangun apa tidak, menjadi teladan apa tidak. 3 hal ini. Oleh karena itu kalau kita broadcast nih WhatsApp. Atau kirimkan video, kirimkan sesuatu. Berita-berita yang kita kirim. Tanya 3 hal ini. Bermanfaat tidak, membangun tidak, menjadi teladan tidak. Kalau tidak jangan dikirim. Kadang saya lihat anak Tuhan, aduh ikut-ikutan latah. Jumat-Jumat ikut-ikutan latah. Saudara, banyak orang kirim berita, ternyata hoax. Yuk hari ini, kirim khotbah pendetamu. Kirim puji-pujian rohani ke temanmu. Kirim renungan harian ke temanmu.
Mereka saat ini yang ketakutan sedang membutuhkan kekuatan penghiburan. Dan saudara tahu, waktu engkau kirim renungan, waktu engkau kirim ujian, waktu engkau kirim live streaming, link channel YouTube gerejamu kepada sahabatmu, engkau sedang bermisi. Yuk, saudara lihat, Yesus waktu mengutus murid-murid, saya mencatat yang kedua, misi itu harus dijalankan persis seperti cara Yesus menjalankannya. Yaitu di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Yesus berkata, apa yang Bapa katakan, aku katakan. Apa yang Bapa suruh, aku suruh. Apa yang Bapa suruh lakukan, aku lakukan. Yesus berkata, aku tidak pernah melakukan sesuatu di luar Bapa. Yesus berkata, aku tidak pernah lakukan sesuatu yang tidak aku dengar dari Bapa. Apa yang aku dengar, itu yang aku sampaikan. Karena itu saya melihat sesuatu yang dahsyat dalam penampakan Yesus kepada murid-murid. Di ruangan yang tertutup. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di ruangan yang tertutup. Untuk mengutus mereka. Bermisi. Dan misi tersebut adalah membawa kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Cuman yang terkasih dalam Tuhan. So berkata, bagaimana saya bisa bermisi dalam keadaan demikian? Percayalah, sebagai orang yang diutus, saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Kita tidak saja diserahi tugas, tetapi juga ditopang, dimotivasi, diikut sertakan. Tuhan memantapkan iman para murid, diberi visi, ditempatkan dalam jaringan kerja oleh Tuhan yang mengutus kita. Artinya saudara, saya mau berkata, kalau Tuhan mengutus saudara untuk bermisi, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Dia akan topang, dia akan menguatkan, dia tidak melepaskan kita, dia tidak membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu Yesus di dalam pertemuan dengan murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus. Terimalah. Saudara, hari ini saya tidak tahu pergumulan saudara seperti apa. Saudara mungkin cemas. Hari-hari ini saudara menyaksikan live streaming ini. Memenuhi doa-doa saudara. Dengan doa-doa bernada kecemasan. Saya mau sampaikan. Tuhan tahu kecemasanmu. So, hari-hari ini engkau mungkin menyampaikan doa-doa yang penuh dengan ketakutan. Dan Tuhan tahu nada doa-doamu. Tetapi mari kita belajar dari murid-murid yang lockdown. Mereka mengunci diri. Mereka ketakutan. Mereka diancam oleh orang Yahudi. Mereka mau dibunuh. Mereka dituduh mencuri jenazah Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dan kalau Yesus melakukan itu untuk murid-murid. Hari ini saya percaya Yesus juga menyatakan kehadirannya untuk saudara. Mungkin engkau sedang ketakutan. Mungkin engkau sedang cemas di rumah. Engkau mengalami kondisi yang letih, lesu. Engkau mengalami keadaan yang begitu berat. Yesus hadir untuk saudara. Jangan khawatir. Jangan takut. Jangan gentar. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Berbeda dengan yang di dunia. Mari kita bawa keluarga kita. Mari kita membawa seluruh anggota keluarga kita menghadap kepada Tuhan. Dan minta, Tuhan ajarkan kami untuk peka. Bahwa Tuhan sudah menampakkan diri ke murid-murid. Yang meneguhkan iman mereka, memberi damai sejahtera. Tuhan yang demikian kami rindukan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami belajar, Engkau tidak meninggalkan murid-murid dalam firman yang kami dengar. Murid-murid yang pernah mengkhianati, murid-murid yang pernah meninggalkan Engkau, murid-murid yang mengecewakan Engkau, murid-murid yang hidup dalam ketakutan. Engkau hadir untuk mereka, ya Yesus. Engkau menampakkan diri-Mu. Kami bersyukur hari ini kami belajar dan melihat Engkau menyatakan diri-Mu, kebangkitan-Mu bagi murid-murid. Bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau mengampuni mereka. Engkau menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Engkau nyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit. Engkau menunjukkan tangan-Mu yang berlubang paku. Engkau menunjukkan kaki-Mu yang berlubang paku. Engkau menunjukkan lambung-Mu yang berlubang paku. Bukti dari kebangkitan dan kuasa-Mu yang mengalahkan maut. Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu dan membawa damai sejahtera kepada murid-murid-Mu. Hari ini
Kami berdoa dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami butuh damai sejahtera-Mu hadir di keluarga kami. Tuhan, hamba berdoa seperti Engkau menampakkan diri-Mu untuk para murid. Mengutus mereka untuk bermisi hari ini. Setiap keluarga dari jemaat Galilea, dari yang menyaksikan live streaming, kami membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk bermisi. Dan kami percaya kalau kami diutus oleh Tuhan, kami pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung.